Halo pemirsa, Anda menyaksikan Info Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Pratiwi, inilah Info Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, ketegangan meningkat di Lebanon, negara di perbatasan utara Israel. Setelah peledakan secara bersamaan pagar dan alat komunikasi milik anggota kelompok Hizbullah. Dan berikut informasinya. Pakar intelijen mengatakan perlu perencanaan matang untuk melancarkan serangan yang meledakkan pager milik anggota Hizbullah di Lebanon. There is lithium inside pagers, there's lithium batteries, those can be made to explode. But again, to have them all explode simultaneously or nearly simultaneously like that is going to require something more than coincidence. Kemungkinan besar bahan peledak dimasukkan ke pager saat proses produksinya. In order to get this kind of wounds, you need to have between 1 to 2 grams of a type of explosive, which is not a big technological issue. You just need to open the beeper. Once again, it's a whole supply chain. You need to open the beeper to put a very not sensitive explosive that it will not get operated in the time that you don't want it to operate, and a small operational card that can get commands from the outside. If we all remember how beeper is working, you just send some kind of message from a communication tower and it's spread all over. Menurut Hizbullah, pager ini dipesan dari perusahaan Taiwan bernama Gold Apollo. Tapi menurut Gold Apollo, pembuatnya adalah produsen Hungaria, BAC Consulting. Hizbullah menyalahkan Israel atas peledakan ini dan mengancam pembalasan. Pejabat AS mengatakan tidak tahu-menahu mengenai operasi intelijen menyasar alat komunikasi dan tetap menekankan perlunya pendekatan diplomatik untuk meredakan konflik antara Israel dan Hizbullah. Sehari setelah serangan yang meledakkan pager milik anggota Hizbullah, serangan gelombang kedua terjadi dan menyasar walkie-talkie. Israel sendiri tidak secara eksplisit menyebut bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap alat-alat komunikasi ini, namun menyebut perang telah memasuki fase yang baru. Indonesia termasuk negara yang ikut mengevakuasi warganya dari Lebanon mengantisipasi eskalasi pertempuran. Di luar dari unsur KBRI dan juga di luar dari TNI kita yang ada di selatan, di perbatasan, itu total catatan kami masih ada 147 WNI yang berada di Lebanon. Nah, mungkin ini juga jadi satu perhatian kita sejak 4 Agustus 2024, karena kondisi keamanan yang tidak membaik, pemerintah Indonesia sudah menetapkan status siaga 1 di Lebanon dan kita mulai berangsur mengevakuasi para warga. Saat ini sudah 25 warga negara Indonesia yang kita pulangkan ke tanah air. Saat ini juga kita sedang menyiapkan evakuasi berikutnya. Menurut pemerintahan Israel, fokus perang memang ditujukan ke utara yang berbatasan dengan Lebanon guna memungkinkan pemulangan sekitar 60.000 warganya yang telah diungsikan ke wilayah lain sejak meletusnya perang Israel-Hamas. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, Yuni Salim, dan tim VOA. Pemirsa, sebuah negara bagian dengan penduduk relatif sedikit dan terletak tak jauh dari Washington DC memiliki dampak besar pada politik nasional di ibu kota Amerika Serikat. Negara bagian tersebut adalah West Virginia, yang dulunya kantong Partai Demokrat tapi belakangan menjadi pendukung kuat Partai Republik. Di tengah kemeriahan melepas musim panas di West Virginia, perhatian warga negara bagian ini juga tertuju pada Pilpres AS. Dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan, digantikan Kamala Harris. It's going to attract a lot of the female vote, the minority vote to her, but there's no substance there. She has nothing to run on, no track record to run on. Warga West Virginia termasuk pendukung kuat mantan Presiden Donald Trump, capres Partai Republik. It makes me nervous because, to be honest, I'm a Trump supporter. But I think everybody who was kind of unsure will now go with Kamala. Negara bagian berpenduduk tak sampai 2 juta jiwa ini punya pengaruh besar secara nasional karena senator mewakili West Virginia, Joe Manchin, seorang senator independen, termasuk suara kunci dalam meloloskan perundangan pemerintahan Biden. Tapi dengan mundurnya Manchin dari pencalonan kembali, Partai Republik berpotensi kuat merebut kursi yang ditinggalkannya dengan pencalonan Gubernur Jim Justice. We mine coal,
And there's been an attack on coal, and Governor Justice owns coal mines. So we expect to see that industry protected. Partai Demokrat dipandang sebagai yang paling berandil dalam terpukulnya industri utama West Virginia, penambangan batu bara. Meski kebenaran tuduhan ini dipertanyakan tokoh Partai Demokrat. That is directly because of automation, because of the coal bosses automating away the jobs and switching to surface mining rather than underground mining. It's a convenient scapegoat to blame environmental regulations. Calon senator penantang Justice dari Partai Demokrat justru menuding kebijakan Partai Republik memperlemah ekonomi West Virginia. We have to encourage small business in ways that hasn't been happening, and we have to keep our young people there. Our state legislature keeps passing really restrictive laws like the abortion ban, like LGBTQ laws that are basically sending young people a message that we don't want you here. Tapi warga West Virginia banyak yang lebih menyalahkan Joe Biden dan Kamala Harris atas keterpurukan ekonomi negara bagian ini. Why would you want to pay $1 more for gasoline? Why would you want to pay 25% more for groceries? Why would you want to have a mortgage interest rate that's doubled during the Biden administration? And she has to own that. Survei baru-baru ini oleh Surat Kabar di West Virginia menunjukkan Donald Trump unggul sekitar 27 poin dibandingkan Kamala Harris di negara bagian ini. Dukungan bagi Trump di West Virginia saat ini tak banyak berbeda dibandingkan dukungan baginya pada Pilpres-Pilpres sebelumnya. Pada Pilpres 2016, ia memenangkan telak negara bagian ini dengan margin kemenangan terbesar dibandingkan negara bagian lainnya. Dan pada Pilpres 2020, ia memenangkan West Virginia dengan margin kemenangan terbesar kedua setelah Wyoming. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bila ikan gabus lazim ditemui di Indonesia dan sering dimasak serta disantap, maka ikan ini sangat asing bagi warga Amerika Serikat. Ikan ini pun tadinya tidak ditemui di Amerika Serikat dan dilepas ke perairan Amerika sebagai satwa yang dikhawatirkan bisa memangsa habis ikan lokal. Tapi di negara bagian Virginia, kehadiran ikan ini justru direspon positif oleh warga yang memiliki hobi memancing. Oh, that was a snake. Bila cuaca sedang memungkinkan, Mike Solicki bisa ditemui di perairan di Fredericksburg, negara bagian Virginia. Sekitar 1 jam perjalanan mobil dari ibu kota AS. Ikan yang diburunya adalah satwa invasif yang dianggap ancaman bagi satwa lokal. To me, it's the best fish that ever hit the United States. I hope it winds up going in every body of water so everybody can enjoy it. Ikan yang dimaksud adalah ikan gabus yang pertama muncul di anak sungai Potomac sekitar 20 tahun lalu. Sejak itu, Mike rajin memancingnya. The water is very shallow, gets very grassy, and that's their perfect habitat. Ikan gabus yang di Indonesia juga disebut kutu berasal dari Asia. Ikan ini bisa tumbuh hingga 80-an sentimeter dan bisa bernafas di luar air dan bertahan beberapa hari tanpa air. Dengan gigi tajam, ikan ini juga berpotensi menghabisi ikan lokal. What was driving the fear was that the abundance of snakeheads would get so high, they would just overwhelm the system. That never happened. Ikan dan burung setempat akhirnya memangsa ikan gabus. Sementara ikan lebih kecil beradaptasi dan belajar untuk menghindari ikan ini. So the species they're eating the most of are not declining. So that, and again, if you look at the numbers of them out there, that would suggest they're not having an impact. Pada saat yang sama, warga Amerika menemukan bahwa ikan gabus ternyata bisa menjadi santapan lezat. Like swimming chicken, it's the most hardiest piece of meat that you'll ever get. Meski dampaknya tak separah estimasi, peneliti tetap berhati-hati. They get in somewhere different, maybe where we have a threatened or endangered fish, where there's not as much diversity in the fish community. There could be some impacts, unwanted impacts in a situation like that. So that's the hesitancy to sort of embrace the fish. Kondisinya berbeda untuk ikan laut, lionfish dari Samudra Hindia dan Pasifik, yang di Indonesia sering disebut sebagai ikan skorpion, satwa invasif di Laut Atlantik yang akhirnya memusnahkan banyak ikan lokal dan tak memiliki predator alami. Sejumlah restoran dan supermarket di negara bagian Florida kini menjual daging ikan skorpion karena sebagai bagian dari strategi pemusnahan satwa invasif ini, warga dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Strategi serupa juga diberlakukan di kawasan Barat Tengah Amerika Serikat atau Midwest terhadap ikan invasif lainnya, yaitu sejenis ikan mas Asian carp.
Yang baru-baru ini diberi nama baru kopi, singkatan dari copious atau berlimpah, karena begitu berlimpahnya ikan ini sehingga mengancam fauna setempat. Daging kopi kini juga bisa ditemui di sejumlah supermarket dan restoran di Illinois dan sekitarnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, otomotif Tiongkok mengumumkan akan membangun pabrik miliaran dolar di Turki. Investasi ini menunjukkan semakin eratnya hubungan kedua negara dan bergesernya kebijakan Beijing menyusul ketegangan selama bertahun-tahun akibat dukungan Turki terhadap minoritas di Tiongkok. Juli lalu, raksasa otomotif Tiongkok BYD menandatangani kesepakatan untuk membangun pabrik bernilai miliaran dolar di Turki. Pabrik ini akan memproduksi 150.000 kendaraan per tahun, terutama untuk pasar Uni Eropa. Analis mengatakan kesepakatan ini menandai sebuah titik balik dalam hubungan Turki dan Tiongkok. This deal has the potential to reduce the trade imbalance, the trade deficit to the detriment, which is to the detriment of Turkey. And on the other hand, for China, it is also important because the products produced here will be exempt from tariffs due to the fact that Turkey has customs union with the European Union. Menurut analis, pabrik yang direncanakan ini adalah cara menghindari tarif baru Uni Eropa terhadap kendaraan Tiongkok. Dan investasi baru ini juga merupakan tanda pergeseran kebijakan Beijing setelah bertahun-tahun menghindari investasi di Turki. You don't see these investments in Turkey. And the reason for that is China perceives Turkey as a high political risk country in the region. Namun hal itu berubah dan sejumlah warga komunitas Uighur khawatir Turki akan berbalik menyerang mereka. Selama ini Turki mengkritik tindakan keras Tiongkok terhadap minoritas Uighur yang mayoritas Muslim dan telah menawarkan perlindungan kepada mereka. Menurut pengamat, para pembangkang Uighur cemas investasi miliaran dolar Tiongkok di Turki adalah bagian dari kesepakatan yang dicapai Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan selama kunjungannya ke Tiongkok belum lama ini. There are rumors, of course, that the Chinese side is pressing for the ratification of this extradition agreement, that they would want the Uyghurs in Turkey, some of them at least, to be returned to China, to be tried in China, etc. Pihak lain berpendapat pergeseran Tiongkok ke Turki yang adalah anggota NATO mungkin menjadi bagian dari makin meningkatnya persaingan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh global, terutama dengan Amerika Serikat. Menurut analis, Turki dan Tiongkok semakin menemukan kesamaan diplomatik, termasuk dalam mengkritik perang Israel terhadap Hamas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, tahun ini hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat memasuki tahun ke-75 dengan formalisasi hubungan kedua negara pada Desember 1949. Tahun ini Amerika Serikat kembali menyetujui menghapus utang Indonesia dan sebagai imbalan Indonesia harus melestarikan terumbu karang di tanah air. Amerika Serikat menyetujui penghapusan utang Indonesia sebesar 35 juta dolar selama 9 tahun ke depan, guna melestarikan terumbu karang di Indonesia yang terancam perubahan iklim dan faktor manusia. Selain 26 juta utang yang diampuni pemerintah Amerika Serikat, kelompok nirlaba Conservation International akan menyumbang sekitar 3 juta dolar dari dana itu, dan 1,5 juta dolar lainnya akan berasal dari organisasi The Nature Conservancy. We've always seen the debt swap model as a potential innovative way to generate a new stream of financing and revenue to support conservation priorities in a country. For Indonesia, this is obviously exciting because for us, it's just the first time that the legislation has been used to support coral reef ecosystem. Menurut Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YEKAN, salah satu organisasi pelaksana di lapangan, sebagian dana ini juga bisa dimanfaatkan membantu masyarakat pesisir. Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah pesisir masih sangat mengandalkan terumbu karang tersebut. Akibatnya, terumbu karang Indonesia juga tidak dalam situasi yang aman sebetulnya menghadapi ancaman. Pertama sekali yang tertinggi mungkin ancaman dari mata pencaharian masyarakat. Ya. Masyarakat sangat mengandalkan kegiatan perikanan di wilayah terumbu karang ini. Ditambah lagi belakangan ini muncul persoalan perubahan iklim.
Indonesia memiliki sekitar 5,1 juta hektar terumbu karang, 18% dari total terumbu karang dunia. Dua area utama yang membentang dari Laut Kepala Burung Papua ke Laut Sunda Kecil Banda. Pemutihan utang kali ini adalah yang pertama untuk terumbu karang. Namun bukan pertama kalinya dalam sejarah utang Amerika Serikat untuk Indonesia. Sebelumnya juga dilakukan pertukaran pemutihan utang untuk konservasi hutan hujan tropis pada tahun 2009, 2011, dan 2014. Ancaman terhadap hutan hujan tropis lebih berasal dari perluasan lahan kelapa sawit. Total kerjasama ini kalau tidak salah sekitar 70 juta dan kedepannya juga akan ada inisiatif seperti ini. Jadi ini kepercayaan dunia, terutama Amerika Serikat terhadap Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia yang sekarang, maupun juga kepercayaan terhadap Presiden terpilih Indonesia untuk ke depan. Dengan Vietnam, Amerika memiliki pemutihan pajak untuk pendidikan, tapi prioritas Amerika Serikat untuk Indonesia berbeda. It's a way of allowing Indonesia to funnel some money that it would have just sent to the U.S. into something that's good for Indonesia, but frankly good for the world. So I think these programs are really creative and they make a difference. Program Debt for Nature, pengampunan utang untuk pelestarian alam, bisa dijajaki dengan negara lain. But I do think certainly if you look at Indonesia's portfolio, they probably have debt with countries like Germany and France perhaps, and probably the Netherlands. So we're always interested in seeing whether or not other countries can be inspired by what just happened in Indonesia and hopefully find a way to help them facilitate a debt for nature swap. Menurut data Kementerian Keuangan Indonesia, Amerika Serikat adalah negara pemberi utang terbesar bagi Indonesia, disusul Australia, Austria, Belanda, dan Belgia. Sementara Tiongkok berada pada urutan ke-15. Dari Washington DC, Yuni Salim, Eva Masrieva, dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendingin baru dengan memanfaatkan lapisan film radioaktif. Dengan menyalurkan panas ke antariksa, lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius, sehingga membantu mendinginkan benda yang dilingkupinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani di California untuk melakukan panen stroberi daripada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi.
Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari AgroBot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.